Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 12 pada bab rangkaian arus searah. Dan submateri yang akan kita bahas adalah energi dan daya listrik. Di video sebelumnya kita telah membahas hukum Kirchhoff yang kedua untuk yang satu loop. Nah, nanti contoh soal pada submateri ini kita akan bahas dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua tapi untuk yang dua loop. Jadi contohnya nanti sekaligus melanjutkan submateri kita minggu lalu. Oke, sekarang kita bahas dulu energi listrik. Jadi apa itu energi listrik? Energi listrik adalah banyaknya muatan yang digunakan oleh suatu alat listrik yang berada pada tegangan tertentu. Ya, kenapa pada tegangan tertentu? Karena setiap alat listrik telah ditentukan akan menggunakan tegangan berapa volt, ya kan? Nah, secara matematis energi listrik itu dapat kita cari dengan berarti perkalian antara muatan dengan tegangannya. Ya, dimana W itu adalah energi listrik satuannya joule, Q adalah muatan satuannya coulomb, dan V adalah tegangan satuannya volt. Nah, tapi nanti kalau dalam suatu permasalahan soal kita tidak bisa menggunakan rumus ini misalkan, ya kan? Misalkan nanti W nggak ada, Q nggak ada, lantas kita menggunakan rumus yang mana? Nah, sebenarnya itu tergantung kita ya, apakah kita ingin menggunakan persamaan yang lain atau kita cari dulu nih nilai mana yang nggak ada dari soal itu, ya. Bisa jadi nanti Q-nya nggak ada. Maka kalau Q-nya nggak ada, karena minggu lalu kita udah bahas bahwa kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detik, ya, maka Q-nya bisa kita ganti dengan Q sama dengan perkalian antara kuat arus dengan waktu. Jadi nanti rumus W-nya bisa berubah jadi ini. Jadi W sama dengan Q ganti I kali T, maka muncullah I kali T kali V, ya, biasa disingkat dengan fit, ya, fit. Jadi kalau mau energinya besar minum vitamin, kira-kira begitu, ya, biar gampang ingatnya, ya. Atau nanti kalau seandainya V-nya nggak ada, ya, jadi V juga kita bisa cari menggunakan rumus yang mana, bahwa V itu sama dengan perkalian antara kuat arus dengan hambatan. Jadi kalau nanti V ini nggak ada, ya kita masukkan nilai I kali R, ya. Jadi rumusnya jadi berubah gimana? Berarti W sama dengan I kali R kali I, berarti I kuadrat R kali T, ya kan? Nah, kalau seandainya nanti I-nya nggak ada, nah berarti dari sini kan muncul I sama dengan V dibagi dengan R, berarti nanti muncul lagi rumus W yang lain. Untuk mencari W itu sama dengan ganti I ganti V per R, berarti V kali V per R, berarti V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T, ya kan? Jadi seperti yang Ibu katakan di awal bahwa tergantung kita. Kalau kita mau cari W-nya dulu sendiri, ya cari dulu sendiri, cari W cari V sendiri, atau cari muatannya dulu sendiri, ya nggak masalah. Ya, jadi intinya untuk mencari W adalah Q dikali dengan V. Ya, kalau Q nggak ada, cari sendiri boleh. V nggak ada, cari sendiri boleh. Baru masukkan ke rumus utama yang ini. Ya kan? Sampai di sini paham? Sekarang kita lanjutkan ke submateri kita berikutnya, yaitu tentang daya listrik. Jadi daya listrik itu adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha atau energi. Ya, bisa juga kita artikan sebagai energi listrik yang digunakan oleh alat listrik tiap satuan waktu. Nah, jadi kalau daya di rumah kita itu terpasang 900 watt, itu artinya besar kemampuan yang dapat digunakan untuk melakukan usaha atau energi adalah sebesar 900 watt. Kelebihan dari kapasitas itu maka akan terjadi pemutusan atau pemadaman oleh alat pembatas daya yang dipasang oleh petugas PLN. Bener kan? Jadi kalau misalkan di rumah lagi memakai semua peralatan listrik, maka yang terjadi akan putus, ya kan? Nah, kapan lagi kita akan menjumpai petunjuk penggunaan daya? Iya benar, pada sebuah bola lampu, ya kan? Jadi pada sebuah bola lampu akan kita jumpai petunjuk tegangan dan pemakaian daya. Ya, tegangan yang tercantum adalah tegangan yang diperkenankan dalam jumlah maksimum pada bola lampu itu.
ya kan? Jadi pemakaian daya yang tertera itu adalah pemakaian daya dari bola lampu bila dihubungkan pada tegangan maksimum yang diizinkan, ya. Jadi contohnya lampu pijar, ya kan? Jadi kalau misalkan lampu pijar ada kita beli yang misalkan 20 watt, ya kan? Kemudian ada tulisannya 220 volt, ya. Apa maksud dari tulisan itu? Ya, jadi tulisan itu menunjukkan bahwa lampu pijar akan menyala maksimal jika dipasang pada tegangan 220 volt. Ya kan? Dan pada tegangan itu lampu menggunakan energi sebesar 20 joule tiap detik. Ya kan? Tapi kalau seandainya lampu dipasang pada tegangan 110 volt, maka nyala lampu menjadi lebih redup. Ya. Sedangkan kalau seandainya dipasang pada tegangan yang lebih dari 220 volt, maka nyala lampu akan terlalu terang. Tapi sesaat kemudian padam. Kenapa? Karena elemen hambatannya terputus. Paham ya? Nah, secara matematis daya dapat kita cari menggunakan ini persamaannya. Jadi P itu adalah energi yang terjadi tiap detik W per T. Ya, biar mudah biasa sih ngingetnya PIV bisa ya. Jadi P daya itu perkalian antara kuat arus dengan tegangannya. Ya, tinggal nanti kita cocokkan aja. Kalau seandainya W-nya belum ada, kita cari menggunakan persamaan yang sebelumnya. Ya kan? Begitu juga kalau seandainya I-nya nggak ada, menggunakan persamaan yang sebelumnya. Jadi rumus utamanya ya ini aja, PW per T atau I kali V. Ya kan? Selebihnya memang bisa berubah-berubah, cuma itu ya intinya karena misalkan I-nya nggak ada atau karena tegangannya nggak ada. Ya kan? Sama seperti untuk mencari energi tadi. Ya kan? Rumus dasarnya satu, tapi kalau nggak ada bisa dicari menggunakan persamaan yang lain, ya kan? Oke, di mana W itu adalah energi satuannya joule, T itu waktu, dan P adalah daya listrik. Paham ya? Agar kalian lebih paham, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar rangkaiannya, kira-kira asing? Enggak ya. Nah, ini Ibu ambil dari contoh soal kita minggu lalu. Tapi pertanyaannya yang Ibu ubah. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama itu yang ditanya adalah energi listrik yang diberikan baterai tiap menit. Yang kedua, daya pada masing-masing baterai. Nah, untuk mencari energi dan daya kita butuh kuat arus. Nah, kuat arusnya itulah yang udah kita bahas minggu lalu. Ya, nggak apa-apa kita ulang sedikit lagi ya. Jadi untuk soal ini kita kasih nama biar mudah. Jadi ini R1, ini E1, R2, R3, dan ini E2. Ya, jadi kita buat dulu diketahuinya. Ya, proses mencari E sama seperti minggu lalu ya. Jadi E1 12 volt, kemudian E2 12 volt juga, R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 3 ohm juga. Oke, yang ditanya yang A adalah W ketika T-nya 1 menit. Berarti sama dengan 60 detik ya. Kita ubah. Kemudian yang B, daya pada masing-masing hambatan. Karena dayanya ada 3 berarti P1, oke, P2, P3. Oke, kita jawab. Oke, kita cari I-nya menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, langsung aja ya, bahwa untuk mencari I, jadi kalau kemarin kan Ibu menggunakan rumus yang biasa, kali ini Ibu menggunakan rumus cepat. Ya, jadi kalian bisa bandingkan lebih mudah yang mana. Ya, jadi intinya mencari I untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah perbandingan antara jumlah atau perbedaan ya, tergantung ini nanti beda potensialnya itu saling menjumlahkan atau mengurangin ya kan, dibagi dengan penjumlahan hambatannya. Oke, kita ikutin atau kita buat dulu arah loopnya mengikuti arah arus ya kan, arus mengalir dari kutub positif ke negatif ya. Kebetulan ini arahnya sama, ini arusnya seperti ini, berarti searah. Ya kan, kalau searah berarti dia dijumlahkan nanti. Ya kan? Dijumlahkan ini berarti nanti kalau ini jalan ketemunya kan kutub negatif. Ya kan, ini juga negatif.
Nah, negatif itu kan belum nyebrang sama dengan tuh yang kemarin, berarti ini jadi positif. Jadinya di sini E1 tambah E2, 12 tambah 12. Nah, R-nya jumlahkanlah semua, berarti ada 3, 6, 8. Berarti I-nya 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Ya, baru kita lanjutkan untuk mencari W. Oke. A, W. Nah, rumus apa yang kita tahu? Misalkan kalau Ibu tadi berarti yang Ibu ingat adalah energi itu butuh vitamin. Ya kan? Nah, dari soal ini apa yang belum ada? Tegangannya ya, karena di sini kan nanti tegangannya, karena ini rangkaian seri, tegangannya masing-masing beda. Jadi kita gantikan aja rumus tegangan menggunakan V itu sama dengan I kali R. Berarti I kuadrat R dikali dengan T. Kita pakai rumus yang ini. Ya kan? Kita masukkanlah dia I-nya 3, berarti 3 kuadrat R-nya. Oke, R-nya R total, R semuanya. Berarti 3, 3, 6, 8. Dan T-nya 60 detik, berarti kali 60. Oke, berarti 9 dikali 8 dikali 60. Total jadi 4.320 Joule. Kita lanjutkan jawab soal bagian B. Ya, yang ditanya adalah daya pada masing-masing hambatan. Nah, kita buat dulu rumus dayanya. Oke, rumus daya itu adalah rumus apa yang kalian tahu? Nah, kalau misalkan yang kalian tahu adalah PIV, bahwa untuk mencari daya adalah I kali V. Nah, dari rumus ini apa yang nggak ada? Tegangan. Nah, jadi dari mana rumus tegangannya? Berarti V I kali R. Nah, kita masukkan nilai V I kali R, berarti kemari digantikan. Berarti kan gini, I kali R. Berarti I kuadrat kali R untuk mencari daya. Ya kan? Berarti untuk mencari P1 itu adalah I kuadrat kali R1. Oke, I-nya tadi kita dapat 3 kuadrat, R-nya 2. Berarti 9 kali 2, 18 watt. Nah, untuk mencari P2 sama caranya, berarti I kuadrat kali R2. Berarti 3 kuadrat kali 3. Berarti 27 watt. Dan untuk mencari P3 sama caranya, berarti I kuadrat kali R3. Nah, karena nilai R2 sama R3 sama, ya berarti nilai P-nya juga sama ya kan. Berarti 3 kuadrat kali 3, 27 watt. Oke, gimana? Paham? Gimana dengan contoh soalnya? Mudah ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk soal kita nomor 1 minggu ini adalah soal ini. Ya, sama persis. Jadi, selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita bahas contoh soal kedua. Nah, ini yang menggunakan hukum Kirchhoff kedua, tapi yang 2 loop. Ya, jadi ini kelanjutan dari submateri kita minggu lalu nih sebenarnya. Ya, tapi Ibu gabungkan di sini. Oke, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Bila saklar ditutup, maka tentukan daya pada hambatan yang 4 ohm. Berarti yang ini. Oke, karena ini ada 2 loop, maka kita anggaplah ini loop yang pertama. Ya, ingat arah loop kita buat searah dengan arah arus. Arah arusnya seperti ini, berarti loopnya ini. Ya, ini loop yang pertama. Oke, untuk loop yang kedua, arah arusnya ini, berarti loopnya ini. Nah, ini untuk loop yang kedua. Oke, kita buatlah persamaannya. Ya. Ini kan nanti untuk loop yang pertama berarti arus yang mengalir di sini nanti I1. Ya kan? Ini I2. Nah, untuk hambatan yang ini berarti nanti dia kan bergabung I1 dan I2 di sini. Ya kan? Berarti nanti di sini ini adalah penjumlahan dari I1 tambah I2. Karena masuk I1, masuk juga I2. Maka untuk yang rangkaian pada hambatan ini adalah I1 tambah I2. Ya, Ibu nggak buat diketahuinya ya, langsung aja nih nanti ini R1, ini R2, ini R3. Ya. Oke, kita lanjut untuk loop yang pertama.
Ya, berarti di sini I1. Berarti 2I1 tambah, karena ini I1 tambah I2 berarti ada 2I1 tambah 2I2 sama dengan, langsung Ibu buat sama dengan, ini 4. Ini kita jumlahkan berarti 4I1 tambah 2I2 sama dengan 4. Biar lebih gampang, lebih sederhana, sama-sama kita bagi 2. Ya, berarti hasilnya gimana? Berarti 2I1 tambah I2 sama dengan 2. Persamaan 1. Ya, ingat tadi ini dibagi 2 semua ya. Oke. Nah, sekarang loop yang kedua. Dengan cara yang sama, berarti ini nanti I2 ya. I2 ini jalan kemari. Nah, ini dia I1 tambah I2 berarti sama ya, 2I1 tambah 2I2 tambah. Nah, ini 4 ohm berarti di sini 4I2 sama dengan 6. Berarti 2I1 tambah 6I2 sama dengan 6. Persamaan 2. Sekarang eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan satunya 2I1 tambah I2 sama dengan 2. Sedangkan yang ini 2I1 tambah 6I2 sama dengan 6. Nah, kebetulan ini udah ada yang sama, berarti nggak perlu kita kalikan ya. Supaya habis berarti kita kurang, ya kan? Oke, berarti ini 2I1 kurang 2I1, selesai. I2 kurang 6I2 berarti minus 5I2 sama dengan 2 kurang 6 minus 4. Ya, berarti I2 sama dengan negatif bagi negatif positif, 4 dibagi dengan 5. Berarti dapat 0,8 ampere. Oke, kita udah dapat nilai I2 0,8 ampere. Kita kan perlu I yang di sini untuk mencari dayanya, ya kan? Berarti langsung dayanya. Nah, rumus apa yang kalian tahu? Misalkan kalian taunya I kali V. Oke, I kali V. Kalau ini udah ada V-nya. Oke, V yang di sini ya. Agak bingung. Bagus kita buat ini aja. V kita ganti I seperti yang tadi, I kali R, berarti I kuadrat kali R. Oke, I-nya kita udah dapat I yang kedua kan, karena hambatan yang di sini, berarti I-nya I yang kedua, berarti 0,8 kuadrat, R-nya 4. Berarti 0,64 dikali 4. Berapa? 2,56 watt. 2,56 watt. Paham? Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Tapi kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk soal kita nomor 2 minggu ini adalah soal ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.